Saga transfer Ederson mencapai titik akhir setelah Manchester United dan Atalanta menyepakati nilai transfer yang mendekati 45 juta euro. Paket tersebut juga mencakup sejumlah bonus yang bergantung pada performa pemain dan pencapaian klub. Kabar kesepakatan ini semakin menguat setelah muncul konfirmasi khas dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Meski proses pemeriksaan medis dan beberapa prosedur administratif masih harus diselesaikan, kesepakatan antara semua pihak disebut telah rampung. Menurut laporan yang pertama kali diungkap The Athletic, Ederson akan menandatangani kontrak berdurasi 4 musim. Selain itu, Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjang masa kerjanya selama 1 tahun tambahan. Kesepakatan ini menandai berakhirnya perjalanan Ederson bersama Atalanta. Selama 4 musim memperkuat klub Serie A tersebut, ia tampil dalam 180 pertandingan dan berkembang menjadi salah satu gelandang paling konsisten di kompetisi Italia. Ketertarikan klub-klub Premier League terhadap Ederson sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tottenham Hotspur sempat menjadi kandidat terkuat untuk merekrutnya ketika Antonio Conte masih berada di kursi pelatih. Namun, Manchester United bergerak lebih cepat dan lebih meyakinkan dalam proses negosiasi. Hasilnya, mereka sukses memenangkan persaingan dan membawa salah satu gelandang paling komplit di Serie A ke Old Trafford. Meski gagal masuk daftar final 26 pemain timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, kualitas Ederson tidak pernah diragukan. Ia bahkan sempat masuk dalam daftar sementara 55 pemain yang dipertimbangkan untuk turnamen di Amerika Utara. Kedatangan Ederson diyakini belum menjadi akhir aktivitas Manchester United di bursa transfer musim panas. Klub asal Manchester tersebut masih dikabarkan memburu sejumlah pemain berkualitas lain untuk memperkuat lini tengah dan sektor-sektor penting lainnya demi menghadapi musim yang penuh tuntutan. Manchester United resmi menyambut kembali Andre Onana setelah masa peminjamannya bersama klub Turki, Trabzonspor, berakhir pada Selasa, 2 Juni 2026. Namun, kembalinya kiper asal Kamerun itu ke Old Trafford tampaknya hanya bersifat sementara karena masa depannya di klub masih jauh dari kata aman. Onana dijadwalkan bergabung dengan skuad Manchester United untuk menjalani pramusim yang dimulai pada 8 Juli mendatang. Namun, berbagai laporan menyebutkan pembicaraan mengenai masa depannya akan segera dilakukan sebelum kompetisi musim 2026-2027 dimulai. Performa Onana selama semusim bersama Trabzonspor cukup meyakinkan. Kiper berusia 30 tahun itu tampil dalam 30 pertandingan dan turut membantu klub meraih gelar Piala Super Turki. Penampilan tersebut membuat Trabzonspor tertarik untuk kembali menggunakan jasanya. Media Turki melaporkan bahwa klub tersebut telah menyampaikan keinginan untuk memperpanjang kerjasama melalui skema peminjaman baru. Selain Trabzonspor, klub raksasa Turki lainnya, Beşiktaş, juga dikabarkan memantau situasi Onana. Namun, gaji sang pemain menjadi kendala utama. Saat ini ia disebut menerima bayaran sekitar 120.000 pound per pekan, angka yang cukup tinggi bagi sebagian besar klub di luar Premier League. Di sisi lain, Manchester United baru saja memperpanjang kontrak kiper senior Tom Heaton selama 1 tahun. Penjaga gawang berusia 40 tahun itu tetap dipertahankan sebagai pilihan ketiga di skuad. Selain itu, klub juga memiliki Radek Vitek yang masih terikat kontrak hingga 2028. Kiper berusia 22 tahun tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Bristol City. Vitek bahkan disebut siap bersaing untuk menjadi pelapis utama Lamens musim depan. Dengan situasi tersebut, peluang Onana untuk kembali mendapatkan tempat reguler di Manchester United terlihat semakin kecil. Kini, meski telah kembali ke Old Trafford, masa depan Andre Onana masih menjadi tanda tanya besar. Bertahan dan memperjuangkan tempat di tim utama atau kembali mencari menit bermain di klub lain menjadi keputusan penting yang harus segera ditentukan dalam beberapa pekan ke depan. Kepergian Ibrahima Konate dari Liverpool tetap merupakan berita besar. Ia bergabung dari RB Leipzig pada tahun 2021 dan menjadi bagian penting dari skuad, membantu klub memenangkan gelar Premier League 2024-25, 2 Piala Liga, dan 1 Piala FA. Namun setelah negosiasi panjang, Liverpool memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan gajinya, sehingga ia dapat pergi dengan status bebas transfer. Kini menurut laporan dari El Debate, Manchester United merupakan salah satu dari beberapa klub yang telah mendekati Ibrahima Konate setelah dipastikan ia akan meninggalkan Liverpool ketika kontraknya berakhir.
Chelsea dan Manchester City juga disebut-sebut, tetapi prioritas Ibrahima Konate adalah bergabung dengan Real Madrid. Kabar ketertarikan MU cukup mengejutkan terutama karena rivalitas kedua tim. Manchester United merekrut pemain langsung setelah ia meninggalkan Liverpool selalu akan menciptakan berita yang menghebohkan. Sekalipun Konate secara teknis tersedia sebagai pemain bebas transfer, sisi emosional dari kepindahan tersebut akan sulit diabaikan. Dari sudut pandang United, ketertarikan itu dapat dimengerti dari sisi sepak bola. Konate berusia 27 tahun, berpengalaman di Premier League, dominan secara fisik, dan masih berada di masa puncak karirnya. Merekrutnya tanpa membayar biaya transfer akan terlihat menarik, terutama bagi klub yang mencoba memperkuat beberapa area dalam skuad di musim panas ini. Dilansir Caught Offside, ada satu klub top baru yang berniat untuk memboyong Lewandowski. Klub itu adalah Manchester United yang tertarik mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, MU sangat tertarik untuk mengamankan jasa Lewandowski di musim panas ini. Mereka menilai rekam jejak sang striker yang ciamik bakal memberikan kontribusi apik bagi tim mereka. Selama 1 dekade terakhir, Lewandowski memiliki reputasi sebagai salah satu striker tertajam di Eropa. Bahkan di musim lalu, ia masih bisa mencetak 2 digit gol untuk Barcelona meski tidak lagi jadi starter reguler. MU meyakini ketajaman Lewandowski bakal jadi aset yang berharga bagi mereka yang akan bermain di UCL musim depan. Di sisi lain, Lewandowski juga dianggap bakal jadi mentor yang pas untuk Benjamin Sesko di lini serang mereka. Namun laporan yang beredar mengklaim bahwa ada satu hal yang bisa menggagalkan transfer Lewandowski ke MU. Hal tersebut adalah gaji sang pemain. Di Barcelona, Lewandowski jadi pemain dengan gaji tertinggi, yaitu sekitar 400.000 euro per pekan. MU di sisi lain tidak mau membayar gaji semahal itu, terlebih untuk pemain yang usianya sudah tidak muda lagi. Jadi Lewandowski dikabarkan harus rela potong gaji dengan jumlah signifikan untuk bergabung dengan MU. Jika tidak, Setan Merah bakal mencari opsi lain untuk lini serang mereka. Menurut sejumlah gosip yang beredar, Lewandowski cukup tertarik dengan kans bermain di MU. Pasalnya ia masih ingin bermain di Liga Top Eropa, dan MU bisa memberikannya kesempatan bermain di IPL dan UCL di musim depan. Di sisi lain, Lewandowski juga dikabarkan sudah lama tertarik bermain di IPL jadi ia siap mempertimbangkan penawaran dari MU nanti. Sebelum awal tahun 2026 kemarin, tidak banyak yang menjagokan Maino untuk menembus skuad Piala Dunia 2026 Timnas Inggris. Ini disebabkan Maino tidak banyak bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu kerap mencadangkannya dan ia kalah saing dengan duet Casemiro-Bruno Fernandes di lini tengah MU. Namun ketika Michael Carrick masuk menggantikan Amorim di awal tahun kemarin, ia melakukan beberapa perubahan di skuad MU. Ia mengubah formasi tim menjadi 4-2-3-1, di mana Fernandes dimajukan di belakang striker, sementara Maino diminta menjadi tandem Casemiro di lini tengah. Dalam wawancaranya di Talksport baru-baru ini, Maino memberikan kredit penuh kepada Michael Carrick atas terpilihnya ia masuk ke skuad timnas Inggris. Ia menyebut berkat kepercayaan Carrick, ia dilirik oleh Thomas Tuchel dan pada akhirnya dia diajak untuk membela Panji The Three Lions di Piala Dunia 2026. Ya, saya bisa dipanggil ke skaut Piala Dunia ini berkat Carrick dan saya benar-benar bersyukur akan kehadirannya. Jika dia tidak memainkan saya di Man United, maka saya tidak akan masuk ke skuad Piala Dunia ini. Jadi saya benar-benar bersyukur pada dirinya, ungkap Mainono. Timnas Inggris sendiri akan menggelar 2 laga uji coba sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Mereka akan menggelar uji coba melawan Selandia Baru dan Costa Rica dan Maino kemungkinan besar akan dimainkan Tuchel di 2 laga tersebut.